Sistem Tesla mentransmisikan energi dengan cara omnidireksional, artinya memancarkan daya ke segala arah. Sistem Emerald menggunakan sinar terarah dan terfokus, mengirimkan daya langsung dari satu antena ke antena yang lain. Emerald menerapkan ide dari radar optik dan menggunakan metamaterial untuk memfokuskan radiasi yang ditransmisikan lebih rapat dibandingkan dengan daya nirkabel berbasis gelombang mikro sebelumnya. Sistem kuasi optikal membentuk pulsa elektromagnetik menjadi sinar silinder sehingga membuatnya benar-benar berbeda dari cara kerja menara ponsel dan antena radio, kata Dr. Ray Simskin, Chief Science Officer di Emerald. Desain antena, metamaterial, dan teknologi relay yang digunakan sangat penting karena memungkinkan mencapai tingkat kinerja tertentu, yaitu tingkat efisiensi, kehandalan, dan juga jarak. Pertimbangan keamanan yang dibangun di dalam transmisi juga diperlukan agar sistem dapat digunakan untuk tujuan komersial, terutama meminimalkan dampak radiasi yang mungkin timbul. Dengan teknologi Emerald, jarak transmisi nirkabel bisa mencapai hingga 40 km selama ada garis pandang antara antena dan pengirim serta penerima. Jarak juga bisa diperpanjang dengan menggunakan relay pasif. Saat ini, teknologi semikonduktor yang tersedia untuk amplifier menempatkan batas atas pada kepadatan daya antena sekitar 10 kW per meter persegi. Prototipe laboratorium Emerald saat ini beroperasi di dalam ruangan dengan jarak hanya 2 meter. Pekerjaan sedang berlangsung untuk membangun sistem demonstrasi 40 meter. Ini juga tetap ada di dalam ruangan agar kondisinya lebih mudah untuk dikontrol. Tahun depan, Emerald merencanakan uji lapangan di fasilitas jaringan listrik yang dioperasikan oleh PowerCo, perusahaan listrik terbesar kedua di Selandia Baru. Dalam sebuah email, PowerCo mengatakan bahwa mereka mendanai pengujian dengan tujuan untuk mempelajari seberapa besar daya yang dapat ditransmisikan sistem dan seberapa jauh jaraknya. PowerCo juga menyediakan bantuan teknis untuk membantu Emerald menghubungkan sistem ke jaringan distribusinya. Namun, sebelum uji coba sistem harus memenuhi sejumlah persyaratan keselamatan, kinerja, dan juga lingkungan. Salah satu fitur keselamatan adalah deretan laser yang ditempatkan di sepanjang tepi receiver panel datar yang direncanakan untuk menangkap dan kemudian meneruskan berkas ke energi yang terfokus. Laser ini diarahkan ke sensor pada susunan pemancar, sehingga ketika seekor burung yang sedang terbang menginterupsi salah satu laser, pemancar akan menghentikan sebagian sinar energi agar burung dapat terbang untuk melewatinya. Sinar elektromagnetik Emerald beroperasi pada frekuensi yang diklasifikasikan sebagai industri, ilmiah, dan medis. Pendiri perusahaan, Greg Bushnell, mengatakan bahwa kepadatan daya sekitar 1 kW per meter persegi. Emerald melihat peluang untuk menyebarkan teknologinya dalam memberikan layanan listrik ke daerah terpencil dan lokasi dengan medan yang sulit. Perusahaan sedang mempertimbangkan kelayakan untuk melintasi selat sepanjang 30 km antara ujung selatan Selandia Baru dan Pulau Stewart. Emerald memperkirakan bahwa pemancar seluas 40 meter persegi sudah sanggup untuk melakukan pekerjaan itu. Simkin mengatakan bahwa sistem tersebut dapat menelan biaya sekitar 60% dari biaya kabel laut biasa. Jika uji coba ini berhasil dan diterapkan pada skala komersial, kemungkinan 10 atau 20 tahun lagi kita akan bisa selalu terkoneksi dengan jaringan listrik. Artinya akan terjadi evolusi teknologi besar-besaran. Bayangkan saja, kita punya mobil listrik dan berbagai peralatan elektronik yang selalu terisi listrik kemanapun kita berada. Oke kawan-kawan, demikian sekilas mengenai jaringan listrik nirkabel yang sedang dirancang oleh Emerald. Terima kasih. Perkembangan energi hijau, perangkat elektronik, dan kendaraan listrik memicu pertumbuhan penambangan dan produksi baterai secara masif. Memang, jika dibandingkan dengan energi fosil yang sekali pakai, baterai memiliki siklus ribuan kali lebih lama
dan masa pakai 5 hingga 8 tahun. Sumber pengisi baterai juga semakin beragam. Selain menggunakan listrik tenaga batu bara, sumber energi hijau seperti panel surya, tenaga angin, dan panas bumi juga semakin berkembang. Sayangnya, kita akan mengalami ledakan limbah baterai seiring perkembangan kendaraan listrik, di mana satu kendaraan bisa menggunakan 5.000 sampai 10.000 pieces baterai silindris. Dalam penelitian baru di pasar kendaraan listrik global, Canalys mencatat 6,5 juta kendaraan listrik terjual di seluruh dunia pada tahun 2021, naik 109% dibandingkan pada tahun 2020. 3,2 juta mobil listrik terjual di Cina, 2,3 juta terjual di Eropa, dan sisanya terjual di Amerika dan seluruh dunia. Bayangkan ada berapa miliar baterai yang diproduksi per tahun dan berapa ratus juta baterai yang akan menjadi limbah setiap tahun karena kapasitasnya tidak lagi efisien. Meskipun membuang baterai mungkin tampak tidak berbahaya, tapi ini dapat berdampak sangat buruk bagi lingkungan. Setiap baterai mengandung bahan berbahaya, beracun, dan korosif seperti merkuri, kadmium, litium, dan timbal. Saat baterai terkorosi, bahan kimianya meresap ke dalam tanah dan mencemari air tanah dan air permukaan.